Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua, hingga sampai saat ini kita masih diberi peluang, masih diberi kesehatan dan kesempatan serta kekuatan dalam melaksanakan dan menyelesaikan rutinitas kewajiban kita sepanjang waktu, baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun yang berhubungan dengan muamalah. Teristimewa nikmat Allah yang paling tinggi nilainya yang dianugerahkan kepada kita, khususnya umat Islam, yang wajib kita jaga, wajib kita syukurin dan wajib kita pertahankan, yaitu nikmat hidayah. Karena dengan hidayah tersebutlah sampai saat ini insyaallah dan alhamdulillah kita masih tetap dalam keadaan iman dan Islam, dan semoga sampai akhir hayat kita kelak tetap istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, kaum kerabat, sanak famili, serta pengikut-pengikut beliau yang tetap setia sampai akhir zaman. Karena dengan perjuangan beliau dan para sahabat, Islam sampai saat ini alhamdulillah masih dapat kita nikmati, dan semoga Islam terus berkembang, terus menyebar dan menebar di seluruh penjuru dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga di yaumil akhir kelak kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Judul khutbah pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini yaitu Ramadan hadir menyajikan pahala dan hikmah dalam kehidupan kita. Mengawali khutbah singkat ini, khatib berpesan khususnya kepada diri pribadi serta seluruh jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu melaksanakan seluruh apa yang diperintahkannya kepada kita dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di bulan Rajab yang lalu, di bulan Sya'ban, kita semua berdoa semoga disampaikan umur kita di bulan Ramadan. Bahkan begitu berakhirnya Ramadan tahun lalu, kita mohon kepada Allah agar bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan sekarang ini. Kini dengan izin Allah kita bisa kembali bersama Ramadan.
Semua orang-orang yang beriman menyambut dengan gembira karena bulan ini merupakan bulan yang istimewa, menabur pahala dan menebar hikmah dan barokah yang ikhlas bersamanya. Berjuang, beramal semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan melalui ibadah-ibadah wajib ataupun sunat. Yang jelas semua ibadah atau amalia-amalia Ramadan yang dilakukan di bulan ini sangatlah diistimewakan oleh Allah karena ganjaran dan kebajikannya dilipat gandakan. Sebagaimana salah satu hadis Rasulullah mengatakan, man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda faridatan siwa wa man adda fihi faridah kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang bertatawuk atau yang mengerjakan ibadah-ibadah sunat di bulan Ramadan ini dengan suatu perkara dari hal-hal kebajikan adalah seperti orang menunaikan satu fardu di bulan lainnya. Dan barang siapa yang mengerjakan satu fardu di bulan Ramadan adalah seperti orang mengerjakan 70 fardu di bulan lainnya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari Salman Al-Farisi. Hadis di atas memberikan gambaran secara umum kepada kita bahwa apapun bentuk ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini dengan niat yang ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan diberikan ganjaran yang berlipat. Bahkan di hadis lain Rasulullah bersabda, "Syahrul Ramadana syahrun kataballahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah. Faman shamahu wa aqamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh." Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah fardukan atas kamu puasanya, dan aku telah mensunnahkan bagimu qiyamnya, salat malamnya. Maka barang siapa yang berpuasa di siang harinya dan qiyam di malam harinya karena iman dan mengharap ridha pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya keluarlah dia dari dosa-dosanya seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang disampaikan melalui hadis-hadis tadi semuanya menyangkut tentang fadilah atau ganjaran ibadah di bulan Ramadan. Dan masih banyak hadis-hadis Rasulullah yang semakna dan setujuan tentang ini, yang tentunya merupakan motivasi untuk kita agar semaksimal mungkin melakukan ibadah dalam kesempatan yang berharga ini. Meskipun kita semua menyadari bahwa pahala atau ganjaran itu tidak kita peroleh di dunia ini, tidak dapat dilihat dan dirasa, namun kandungan hikmahnya sangat luas dan sangat besar manfaatnya dalam mendidik dan melatih jiwa kita. Kita semua menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan dua sifat yang saling berlawanan, yaitu baik dan buruk. Di antara sifat buruk yang sering melekat pada diri kita seperti kikir, sombong, acuh, rakus, pemarah, dan sebagainya. Oleh karena itu menurut Imam Al-Ghazali, untuk menghilangkan sifat-sifat yang tercela itu haruslah dilawan dengan yang sebaliknya. Sifat kikir harus dilawan dengan pemurah, sifat boros dilawan dengan yang sederhana. Sifat tidak peduli atau masa bodoh dilawan dengan sifat kebersamaan.
Sifat pemarah dilawan dengan sabar dan peramah dan lain sebagainya. Nah, di bulan Ramadan inilah terciptanya satu sarana atau wadah bagi manusia, khususnya umat Islam, untuk memerangi sedikit demi sedikit sifat yang tidak baik tersebut. Itulah sebabnya dengan rutinitas ibadah yang kita lakukan di bulan yang suci ini, kita berupaya untuk mengadakan perbaikan lewat hikmah yang terkandung di dalamnya. Dengan berpuasa, mudah-mudahan kita bisa menjauhi sifat-sifat acuh, apatis dan sombong menjadi sifat yang peduli dan penuh kebersamaan. Karena kita tahu tidak seorang pun yang terbebas dari lapar, haus dan lemah selama dia berpuasa. Artinya sama-sama menahan lapar dan haus. Lewat sholat berjamaah 5 waktu dan tarawih, semoga kita bisa meredam sifat sinis, tinggi hati dan egois, menjadi pribadi yang ramah, rendah hati dan kompak. Karena siapapun dia harus tunduk pada komando imam dalam sholat berjamaah, walaupun status sang imamnya mungkin berada di bawahnya. Melalui tilawah Al-Quran, semoga lisan kita bisa tertutup dari sifat ghibah, fitnah dan dusta. Begitu pula dengan sifat bakhil, kikir, bangga diri dan sejenisnya, mudah-mudahan terhapus dengan infak, sedekah, zakat fitrah dan i'tikaf. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Besar harapan kita semoga ibadah yang kita lakukan mendapat ganjaran dan membawa hikmah dalam kehidupan. Namun semuanya tentunya tergantung kepada niatnya, adabnya dan caranya. Kalau niatnya benar-benar ikhlas karena Allah, bukan terpaksa atau ikut-ikutan, insya Allah berpahala dan membawa hikmah kebaikan pada jiwa dan pribadi kita. Namun kalau dikerjakan masih asal-asalan, tidak mengikuti syarat dan rukun serta adabnya, kita khawatir ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia, tidak bernilai dan tidak berdampak kebaikan. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah dan At-Tabrani dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin khazzuhu min siyamihil ju'u wal atash, wa rubba qa'imin khazzuhu min qiyamihis sahar." Berapa banyak orang yang berpuasa, hasil yang diperoleh dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Dan berapa banyak pula orang yang sholat malam, hasil yang diperolehnya hanya berjaga malam saja. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sungguh suatu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Satu peluang yang datangnya setahun sekali dengan menjanjikan dan menyajikan pahala yang berlimpah dan amparan mutiara hikmah yang sangat berharga. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi hadza syahri minal khairati latamannau an yakuna ramadanu sanata kullaha." Sekiranya manusia mengetahui kebajikan-kebajikan yang terkandung di bulan Ramadan itu, pastilah mereka akan mengharapkan bulan Ramadan berlaku sepanjang tahun. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Akhirnya mari kita berlomba-lomba memperbanyak ibadah di bulan yang penuh barokah ini dengan selalu berusaha menjaga kebersihan, kekhusyuan, keikhlasan ibadah tersebut agar benar-benar bernilai pahala, barokah dan memberi hikmah dalam kehidupan kita demi memperbaiki sifat-sifat tercela yang selalu mewarnai jiwa dan pribadi kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua agar mampu melaksanakan dan menyelesaikan perjuangan selama sebulan penuh ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.